إياك نعبد وإياك نستعين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa barik alaihi. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ayatul ummahat rahimani Allah wa iyyakum wa iyyakunna. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan pada kita taufik untuk menuntut ilmu. Semoga kita menjadi orang-orang yang berilmu, yang ilmunya bermanfaat bagi umat manusia, ya, minimal bagi diri kita sendiri dan keluarga. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Khud Aqidatak, ambil akidahmu, karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, guru di Darul Hadis di Mekah Al-Mukarramah dulu. Sekarang masuk pertanyaan yang ke-20. Berapa? Berapa? 7. Apa tentang apa? Syirik besar ya. Bukan 20 ya? Oh, jadi setiap judul nomor baru ya? Iya. Kita nomor 20. Pertanyaan: hal nastaghitsu bil amwati awil ghaibin? Apakah kita beristighotsah dengan mayit-mayit dan orang-orang yang gaib? Jawabannya tidak. La nastaghitsu bihim, kita tidak boleh istighotsah dengan mereka. Tidak boleh istighotsah dengan mayit ataupun orang yang gaib. Allah Ta'ala berfirman, walladzina yad'una min dunillah, dan orang-orang yang menyeru selain Allah. Menyeru itu bisa bermakna berdoa, bisa bermakna beribadah, berdoa kepada selain Allah. Nah, diantaranya adalah istighotsah. Jadi istighotsah itu termasuk bagian dari doa masalah, doa permintaan. Makanya didalili dengan ayat ini, walaupun ayat ini nggak ada kata-kata istighotsah, tapi otomatis istighotsah masuk ke dalam kata yad'u, dimnan, di dalamnya, terkandung di dalamnya. Siapa yang beristighotsah kepada selain Allah, itu bisa kita tafsirkan begitu. La yakhluquna syai'an, yang tentu saja selain Allah enggak menciptakan apapun. Ini adalah sifat kasyifah. Semua selain Allah tidak menciptakan apa-apa. Ya, tidak menciptakan apapun. Amwatun ghairu ahya'in, bahkan mereka sudah mayit-mayit, bukan hidup. Jadi kalau mayit itu ya mati, tidak hidup. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, mereka saja enggak sadar, enggak tahu kapan akan dibangkitkan. Ya, itu artinya menunjukkan ketidakberdayaan sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembahan selain Allah semuanya tidak berdaya.
Jadi ini semuanya bisa disampaikan kepada seluruh kaum musyrikin yang masih ada sekarang yang suka beristighotsah kepada mayit. Ini masih banyak. Bahkan kecenderungan kita, kalau kita dengar, kita tahu ada orang-orang yang beristighotsah, itu rata-rata istighotsah kepada mayit-mayit. Walaupun sejatinya kata istighotsah ini masih ada dua kemungkinan, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Tapi kebanyakan pemakaian kata istighotsah di negeri ini oleh kebanyakan kaum muslimin itu untuk hal yang terlarang, untuk mayit biasanya. Maka siapapun mayit itu ya, wali tingkat manapun ya, wali kutub kayak atau wali apalah, apalagi cuma wali kelas, wali murid lagi, tidak ada artinya semua. Kalau sudah jadi mayit nggak boleh kita panggil-panggil dalam doa kita sama sekali. Itu semuanya adalah syirik akbar. Itu masuk ke kategori apa? Syirik akbar, mukhrij minal millah, mengeluarkan orang dari Islam, kafir. Orang yang istighotsah kepada selain Allah hukumnya apa? Kafir. Ini hukum kayaknya sadis banget, tapi ini justru kasih sayang agar kalian tuh jangan melakukan hal-hal yang terlarang. Jangan meremehkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai setingkat yang dimintai Nabi pun tidak boleh, apalagi cuma wali. Nabi juga tidak boleh diminta. Kemudian lagi malaikat, minta kepada malaikat juga nggak boleh. Itu tidak mati memang, tapi gaib ya, makhluk Allah yang gaib. Kita boleh istighotsah hanya kepada yang hidup, kemudian hadir ya, hadir, bahasa Arabnya hadir. Jadi mereka ada di sekitar kita, atau dia, siapa yang kita minta istighotsah kepadanya itu ada. Kemudian qadir, mampu. Ayah mau minum kopi itu. So tahu dia. Jadi istighotsah itu ada dua ya. Ada istighotsah yang boleh dan ada istighotsah yang dilarang. Istighotsah yang boleh syaratnya 4. Yang pertama, kepada sesuatu yang hidup, kepada makhluk hidup, kepada yang hidup kita aja, nggak cuma makhluk sih, pada Allah kan hidup, kepada yang hidup. Kemudian yang kedua, hadir, tidak gaib. Kemudian yang ketiga, qadir. Qadir itu mampu, bukan kadir. Kalau kadir kawannya doyok itu lain. Qadir itu mampu. Yang keempat, oh iya, sebenarnya gini, tadi diluruskan lagi. Istighotsah kepada selain Allah, gitu aja judulnya ya. Istighotsah kepada selain Allah ada yang boleh, ada yang terlarang. Gitu. Tulis tambahan kata kepada selain Allah. Kalau istighotsah kepada Allah jelas itu boleh. Istighotsah kepada selain Allah ada yang boleh, ada yang terlarang. Nah, yang boleh syaratnya 4 itu. Dia hidup, berarti makhluk ya, makhluk hidup memang. Kemudian qadir, kemudian hadir ya, qadir, hadir, qadir. Kemudian satu lagi, meyakini dia hanya sebagai sebab. Meyakini dia hanya sebagai sebab, bukan dia yang mengabulkan doa kita.
Jadi kalau terpenuhi 4 syarat itu silahkan istighotsah kepada selain Allah. Kalau enggak maka itu menjadi syirik akbar. Kalau tidak terpenuhi satu pun dari situ bisa menjadi syirik akbar. Bukan tidak terpenuhi satu pun, tidak terpenuhi salah satu saja, itu tidak menjadi hal yang dibolehkan. Terlarang bahkan syirik akbar. Haramnya haram paling tinggi, haram yang sampai ke tingkat apa? Syirik akbar. Kemudian dalil yang kedua dari An-Nahl ayat 20-21. Sekarang Al-Anfal ayat 9. Itu yang dilarang. Apa? Yang dibolehkan, yang tidak dibolehkan. Yang dilarang ya apa yang dilarang? Ya itu tadi yang kebalikan dari itu. Oh, kebalikan itu tadi. Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Apabila kalian istighotsah kepada Rabb kalian, maka dia akan mengabulkan untuk kalian. Ini dalil bahwa istighotsah adalah ibadah. Ini dalil bahwa istighotsah adalah apa? Ibadah. Kenapa? Karena orang yang istighotsah kepada Allah, Allah kabulkan. Kalau Allah kabulkan berarti Allah ridho atau enggak? Ridho. Kalau Allah ridho berarti itu ibadah. Karena segala sesuatu yang Allah ridhoi adalah ibadah. Maka ini cara beristimbat ya, cara beristidlal. Kalau menunjukkan istighotsah pada selain Allah itu terlarang. Maka kalau istighotsah itu adalah ibadah, berarti tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Kenapa? Karena segala ibadah yang ditujukan kepada selain Allah itu adalah syirik. Itu adalah syirik akbar. Maka haram hukumnya, bahkan syirik akbar ketika orang mengarahkan istighotsahnya kepada selain Allah ketika perkaranya tidak memenuhi 4 syarat tadi. Itu maksudnya. Jadi harus dirinci ke sana. Kalau secara global pokoknya terlarang secara umum. Tapi menjadi boleh pengecualian, boleh. Atau ini istighotsah pada makhluk nggak boleh kecuali, ya itu pengecualian. Kecuali terpenuhi 4 syarat. Kalau cuma terpenuhi 3 syarat masih nggak boleh juga. Apalagi cuma 2 syarat oleh 1 syarat, apalagi nggak ada syaratnya sama sekali. Kepada mayit, kepada gaib, kepada nggak mampu, kepada dan menganggap dia sebagai pembawa keberuntungan atau yang menghilangkan kesialan. Nah, itu semuanya syirik akbar ya. Itikad yang demikian itu memang jelas-jelas apa? Syirik akbar. Kemudian dalil dari As-Sunnah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. Wahai yang maha hidup dan maha menegakkan kehidupan. Di antara makna qayyum adalah yang menegakkan kehidupan. Hayyu berdiri sendiri, qayyum mendirikan yang lain. Semua selain Allah itu tidak akan hidup tanpa qayyumiyah dari Allah, tanpa penegakan dari Allah Ta'ala. Tanpa kita dihidupkan Allah, kita nggak hidup. Bahkan nggak diciptakan, kita nggak ada. Semua selain Allah diciptakan oleh Allah. Itu Al-Qayyum. Dan sebagian ulama menganggap ini 2 nama Allah yang a'dham, alladzi idza su'ila bihi apa namanya? Ujib, atau ya, apabila Allah diminta dengannya, Allah akan mengabulkan. Ya Hayyu ya Qayyumu bi rahmatika astaghits. Sudah dipanggil ya Hayyu, dipanggil ya Qayyum, tapi kemudian istighotsahnya kepada siapa?
Nah, selain Allah. Ini loh. Ini dia di sini. Kemudian istighothanya kepada siapa? Kepada rahmat Allah. Birahmatika astaghfir. Dengan rahmatmu aku mohon istighothah, aku mohon pertolongan. Jadi istighothah itu artinya mohon dilepaskan dari kesulitan. Itu istighothah. Sebagian menyebutkan kesulitan yang besar. Kalau kesulitan kecil cuma nggak bisa masukin benang ke jarum ya nggak usah istighothah. Kalau cuma kesulitan sedikit, nah, yang kesulitan besar, misalnya bencana alam, krisis moneter, itu silakan istighothah kepada Allah Ta'ala. Jadi istighothah itu memang minta dilepaskan dari kesulitan besar. Ataupun secara pribadi tapi besar, minta diselamatkan dari kesyirikan misalnya, berat sekali mau keluar dari kesyirikan, minta tolong sama Allah coba. Allah itu maha kuasa untuk menolong kalian. Jangan ragu. Kalau ragu ya sudah, Allah tergantung persangkaan hambanya. Makanya nggak boleh ya kita berdoa kemudian kita ragu. Itu bagian dari pelecehan sebenarnya. Kita berdoa tapi apa dikabulkan, ya itu pelecehan, nggak boleh. Mendingan nggak usah berdoa. Kalau kita berdoa dan kita ragu, mending nggak usah berdoa. Karena apa? Rasul mengatakan la tad'u illa wa anta muqinun bil ijabah. Jangan berdoa kecuali kamu yakin dikabulkan. Nabi bilangnya Pak, jangan berdoa. Berarti nggak usah berdoa kalau nggak yakin dikabulkan. Kalau kita doa harus yakin dikabulkan. Jangan main-main ketika berdoa. Ini ibadah serius. Jadi di sini Nabi mengajarkan kepada kita untuk beristighothah dengan rahmat Allah, bukan dengan Allah. Ini menjadi dalil bolehnya beristighothah dengan sifat Allah. Bolehnya beristighothah dengan apa? Sifat Allah. Sama juga isti'adah juga. Bolehnya isti'adah dengan sifat Allah. Seperti dalam hadis Nabi juga mengajarkan, Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika. Ya Allah, aku berlindung kepada ridhomu, bukan kepadamu. Ya. Demi aku berlindung kepada ridhomu dari kemurkaanmu. Jadi berlindung kepada ridho Allah, bukan kepada Allah, tapi ridho Allah. Tapi hakikatnya tetap Allah. Itu sifat Allah. Artinya dibolehkan kita berlindung kepada sifat Allah. Kemudian istighothah kepada sifat Allah. Tapi kalau menyeru atau memanggil nggak boleh. Nggak boleh memanggil sifat Allah. Ya rahmat Allah, nggak boleh. Nggak boleh dipanggil. Makanya manggilnya apa tadi? Ya Hayyu, Ya Qayyum. Yang dipanggil apa? Nama Allah. Yang diminta siapa? Sifat Allah. Boleh. Kemudian pertanyaan yang ke-21. Sekarang kita berada di abad 21 ya. Apa hubungannya ya? Pokoknya ada sama 21. Hal yajuzu al-isti'anatu bi ghairillah. Apakah boleh kita isti'anah kepada selain Allah? Apa itu isti'anah? Isti'anah lah, tadi istighothah minta tolong juga. Perlindungan isti'adah tadi. Istighothah lepas dari kesulitan. Terus kalau isti'anah minta tolongan. Ini sifatnya ada memohonnya. memohon. Semuanya memohon. Semuanya memohon. Berdoa itu memohon semua.
Isti'anah apa yang jelas coba? Apa coba isti'anah? Perlindungan, Perlindungan bukan? pertolongan. Pertolongan masih belum jelas. Isti'anah apa? Ada perlindungan, Isti'anah minta tolong dalam segala hal Ustaz. Ya, Kalau yang istighosah pas saat genting, saat sulit. ya betul. Kalau istighotsah khusus, isti'anah itu mencakup istighotsah, isti'adah, semua. Isti'anah luas, mencakup dua-duanya, mencakup isti'adah dan istighotsah. Jadi isti'anah itu meminta kebaikan maupun meminta diselamatkan dari keburukan. Meminta kebaikan atau minta selamat dari keburukan. Itu dua-duanya isti'anah. Meminta kebaikan atau minta selamat dari keburukan, itu dua-duanya isti'anah. Jadi umum gitu. Isti'anah itu umum. Bisa dikatakan isti'anah itu ya doa secara umum. Secara makna kan aun itu pertolongan ya, minta tolong untuk dapat kebaikan, minta tolong untuk selamat dari keburukan. Nah, istighotsah khusus untuk selamat dari keburukan. Isti'adah juga selamat dari keburukan. Apa bedanya isti'adah dengan istighotsah? Sama-sama keburukan. Apa bedanya isti'adah dengan istighotsah? Dan semuanya terdiam. Apa? Fokus nulis. Ya udah selesai nulis. Jawab. Udah selesai nulis semua. Apa bedanya? Enggak, isti'anah enggak ikut. Isti'adah sama istighotsah. Isti'adah sama istighotsah. Apa bedanya? Bedanya aja, saya enggak nanya definisi. Bedanya. Kalau istighosah minta perlindungan dari kesulitan. Perlindungan. Pas ada kesulitan. Hah? dalam masalah besar. Kalau istighosah. Bentar, yang mau jawab siapa? Ada sini. Melengkapi aja tadi. Enggak boleh. Di sana. Kalau istighosah kan kita minta perlindungan dilepaskan dari kesulitan Ustaz. Perlindungan dilepaskan tuh beda. Minta ini minta pertolongan agar contoh kayak tadi Ustaz bilang nggak saat genting. Iya. Kalau isti'adah kita minta perlindungan. Pertolongan sama perlindungan. Isti'adah contohnya minta perlindungan dari kejahatan setan atau dari kejahatan makhluk. Hampir. Sudah dekat tapi belum sampai. Hampir sampai. Ayo, yang lain Saya antarkan lagi. Sampai biar masuk. Udah lah, kita sempurnain aja. Ntar dulu ada orang yang berusaha keras. Kita menghargai orang-orang yang berpikir. Siapa mau menjawab? Itu udah hampir, tinggal dikit aja. Ada kata kunci yang penting untuk membedakan. Kita kalau ini rahasia orang berilmu ya, walaupun saya nggak berilmu, tapi saya tahu rahasianya. Di antara rahasia orang berilmu itu pintar membedakan setiap istilah. Kalau orang istilah-istilah itu nggak bisa membedakan, itu sulit untuk jadi ahli ilmu gitu. Setiap istilah harus tahu bedanya apa gitu. Kalau nggak bisa membedakan berarti nggak paham. Harus tahu bedanya. Makanya ada kitab Al-Furuq, perbedaan-perbedaan tuh tebal berjilid-jilid untuk menjelaskan apa perbedaan-perbedaan setiap istilah. Ada penting memang. Itu di sunnah deh. Apa? Isti'adzah adalah memohon perlindungan dari sebuah kejelekan. Artinya kejelekannya belum terjadi atau Nah belum ada. itu kata kuncinya. Dan kita Siapa itu? Kasih hadiah. Menguji. Kasih hadiah. Ambil di desa. Kalau istighosah, musibahnya sudah terjadi. Nah Sudah itu. menimpa Itu kata seseorang. kuncinya. Kata kuncinya itu. Oh iya, berarti sudah dan belum ya. Ya kata kuncinya itu waktu. Waktu. Jadi perbedaan waktu. Istighosah itu
sudah kondisi genting, udah terjadi. Iya. Kalau isti'adzah belum terjadi, ya Allah lindungi aku dari godaan setan, berarti belum digoda. Juga ini. Iya. Ini perbedaannya ada di waktu gitu. Iya minum. Ayam minum juga itu. Iya. Nanti. Hari ini dulu. Ya. Kalau juga ayam minum Jadi jelas ya perbedaannya itu waktu, soal waktu. juga Semua ada waktunya. minum. Itu. Jawabannya la yajuz, la tajuz, tidak boleh. Jadi apa yang tidak boleh? Isti'anah kepada selain Allah. Dengan selain Allah tidak boleh. Ayam minum juga itu. Dalilnya adalah firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Mana syahidnya dari ayat ini? Syahid itu poin yang sedang kita bahas. Mana titik kata yang mana yang sedang kita bahas dari ayat ini? Hah? Apa? Iya, iyyaka na'budu. Jadi iyyaka na'budu. Ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Gak ada pendapat lain? Sudah setuju semua itu? Kayaknya belum sarapan ya. Nasta'in ya pertolongan dia. Ya nasta'in, iyalah. Kita lagi bahas isti'anah ini, nasta'in. Itulah kalau loadingnya lambat. Belum sarapan. Bukan juga. Lagi Puasa, Pak. pada puasa. Puasa kita. Kok salah jawabnya. Ya, itu kan sistem belajar tempo due loe gitu kayak gitu. Kalau sistem belajar modern itu dialogis, CBSA. Cara belajar siswa santri aktif gitu loh. Wali santri Dan itu lebih mapan ilmu itu. Kita bisa mengungkapkan apa yang kita tahu. Kalau salah juga nanti dikoreksi sehingga bisa tahu, oh saya pernah salah, kemudian dibenerin tahu gitu. Jadi itu lebih menguasai. Orang belajar itu kalau dengan cara dialogis itu lebih paham. Makanya kalaupun nggak dialogis juga, nonton dialog itu lebih mudah dipahami daripada nonton ceramah. Jadi monolog itu ya kita bisa perhatian, bisa paham. Tapi seandainya dialog lebih paham. ada titik salah bentarnya. Ya artinya ada, pokoknya lebih menarik dan lebih menarik. Dialog lebih menarik. Makanya kenapa ada podcast? Podcast kan itu cuma orang ngobrol. Hanya jawab. Ngobrol aja tapi banyak orang yang pengen denger. Kenapa? Karena orang suka dengan gosip gitu. Kayak orang gosip gitu, ngerumpi gitu, enak didengerin. Walaupun itu bisa berupa ilmu gitu. Makanya sekarang banyak ustadz-ustadz yang bikin podcast gitu. Ya karena itu yang lebih menarik. Orang itu lebih suka dengerin orang ngobrol daripada dengerin monolog gitu. Dialog itu lebih enak disimak, itu lebih enak. Makanya ngaji kalau nggak ngobrol ya sebagian orang ngantuk. Ya, seperti yang di rumah udah tidur. Dan kita Ustaz. Kita kan udah jawab. Jawab. Enggak, ini suudon aja kan. Iya. Atau husnudon kali, husnudon ya. Nah, jadi poinnya mana tadi? Iyyaka Iya, nasta'in. Itu biar kalau jawab ternyata jawabannya betul kan lebih semangat lagi. Kalau salah minder lagi. Jangan kapok untuk menjawab. Masalah kenyang ini ayah nih. Biar sehat ya. Sekarang kalau sudah ketemu syahid, langkah berikutnya adalah gimana cara mengambil hukumnya.
Dimana menyimpulkan dari syahid itu untuk menjadi hukum, untuk mengambil kesimpulan dari pertanyaan ini. Pertanyaannya, apakah boleh istighatsah dengan selain Allah? Jawabannya kan tidak. Gimana bisa menyimpulkan tidak berdasarkan dalil ini? Gimana cara istimbatnya? Itu disebut dengan wajhud dalalah, cara pendalilan. Gimana cara pendalilan? Kan dalilnya tidak bilang jangan kamu istighatsah, kalau itu kan jelas. Kalau dia kata jangan isti'anah, jangan kamu isti'anah pada selain Allah, nah itu jelas, itu nggak perlu diistidlal, itu nggak perlu istimbat. Sekarang masalahnya iya karena stain. Gimana dengan kata-kata itu kok kita dilarang untuk isti'anah pada selain Allah? Cara pendalilannya gimana? Ada yang pernah belajar salah satu usul? Saya pernah ngajari sebenarnya. Tapi nggak selesai. Kalau nggak di ini Al-Wajibat dulu pernah saya ajari juga. Kita nanti gitu ya. Ada yang masih ingat atau sudah lupa tapi nggak ingat? Sama sekali lupa. Udah nyerah ya? Nyerah. Nggak mau lagi? Nggak mau berpikir? Mau mendengarkan. Nggak tahu. Ada yang nggak tahu, nggak belajar dulu. Yang udah belajar berarti udah lupa. Ada yang udah lupa, ada yang belum belajar, belum tahu. Iya. Sekarang kita ulangi lagi biar sama-sama tahu. Iyyaka nasta'in itu artinya, coba siapa tahu artinya dulu? Hanya kepadamu kami beri kami mohon dan pertolongan. hanya kepadamu kami. Ntar yang iyyaka nasta'in doang. Saya didengar, jangan takut. Hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kata-kata hanya kepadamu kami minta pertolongan itu berarti bermakna pembatasan. Karena hanya kepadamu kan. Berarti kalau kepada yang lain nggak boleh. Nggak boleh. Ya, jadi di situ ada namanya, kalau dalam bahasa Arab ada memajukan maf'ul bih. Aslinya kalau kalimat biasa na'buduka wa nasta'inuka. Kita fokus pada yang belakang. Nasta'inuka itu artinya kami mohon pertolongan kepadamu. Kami meminta pertolongan kepadamu. Itu kamu kamu itu objek maf'ul bih. Kalau kalimatnya seperti itu kalimat umum. Itu memang kaidah dasar seperti itu. Biasa ada subjek, predikat, objek seperti kalimat bahasa Indonesia. Dan itu biasa. Tapi kenapa sekarang dibalik? Itu menjadi luar biasa. Sekarang K-nya ditaruh di depan. K nasta'inu. Tapi K nggak bisa berdiri sendiri. Harus dikasih iya. Iya ini fungsinya untuk sandaran bagi K. K nggak bisa berdiri sendiri di depan. Makanya iya K. Nasta'inu. Apa fungsinya? Tentu saja ketika kalimat keluar dari kaidah dasar itu pasti ada tujuan. Ini ilmu balaghah. Apa tujuannya? Di antara tujuannya adalah untuk memberi faedah pembatasan. Jadi hanya kepadamu. Makanya artinya di Indonesia udah begitu. Itu orang ngartikan pakai ilmu tafsir, itu nggak sembarangan. Pakai ilmu balaghah itu. Ya kita udah dari dulu tahu artinya begitu aja gitu. Padahal itu ada ilmunya gitu. Jadi kita sekarang biar tahu itu kronologinya. Jadi hanya kepadamu kami mohon pertolongan ya Allah. Berarti nggak boleh kepada yang lain. Nah dari situ siapa yang mohon pertolongan pada Allah itu hukumnya haram. Itu terlarang. Karena di sini Allah mengkhususkan minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kembali lagi tetap dengan syarat tadi. Artinya apa? Boleh saja orang minta tolong kepada selain Allah kalau memenuhi 4 syarat tadi. Jadi 4 syarat tadi berlaku tidak hanya dalam istighatsah. Dalam isti'adah, dalam isti'anah semuanya berlaku itu. Boleh kita isti'anah kepada selain Allah. Bahkan boleh isti'anah dengan barang pun boleh. Contoh, asta'inu bisikin liqat'i al-hadrawat misalnya. Aku minta tolong pisau untuk memotong sayuran. Itu namanya isti'anah. Minta tolong kepada pisau. Pisau mampu nggak motong sayuran? Mampu. Jadi tidak masalah. Itu namanya isti'anah. Tapi isti'anah yang dibolehkan karena memenuhi syarat. Jadi begitu cara beristidlalnya ya. Karena ini pembatasan, maka siapa yang minta tolong pada selain Allah tidak boleh kecuali memenuhi 4 syarat. Kecuali memenuhi 4 syarat.
Kemudian dalam hadis Nabi SAW, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, maka mintalah kepada Allah. Ini tersirat di dalamnya, dan jangan minta kepada selain Allah. Walaupun Nabi nggak sebutkan, tapi maknanya begitu, secara tersirat. Kalau kamu minta, mintalah pada Allah. Jadi jangan minta pada yang lainnya. Tapi memang nggak tegas. Sama seperti kalau kata-kata nasta'inuka, aku mohon kepadamu. Ini belum tegas menunjukkan pembatasan. Makanya ketika dimajukan menjadi tegas. Tapi kalau dalam hadis memang belum tegas. Ya, ini hanya menunjukkan ya kita disuruh oleh Nabi untuk minta kepada Allah. Ini pesan Nabi kepada Ibnu Abbas ya. Kalau kamu minta, mintalah pada Allah. Padahal Ibnu Abbas masih kecil, sudah diajari tauhid oleh Rasulullah SAW. Nah ini mengandung konsekuensi bahwa kita itu nggak boleh gampang meminta kepada selain Allah, walaupun memenuhi 4 syarat. Walaupun memenuhi 4 syarat, nggak boleh gampang meminta kepada selain Allah. Nah itu nanti ada dalil-dalil lain yang menunjukkan dilarangnya gampang meminta kepada selain Allah. Karena segala bentuk permintaan kepada selain Allah itu mengandung penghinaan diri kepada selain Allah. Itu mengandung bersandar hati kepada selain Allah. Walaupun kita mengatakan enggak, saya enggak bersandar, tapi ada unsur itunya gitu. Sehingga kalau orang yang ingin menyempurnakan tauhid, dia sama sekali tidak mau minta tolong kepada selain Allah, kecuali memenuhi syarat, kecuali memang dia terpaksa ya, karena memang nggak bisa lagi melakukannya sendiri, baru dia minta tolong kepada orang lain. Nah itu dipraktekkan dulu oleh para salaf ya. Dulu Ubay bin Ka'ab itu dikatakan oleh Rasulullah, jangan kamu minta kecuali kepada Allah, bahkan berbaiat untuk tidak minta kecuali kepada Allah. Akhirnya beliau pernah naik kuda, cambuknya jatuh, padahal di bawah ada orang, tolong julurkan cambuk saya. Bisa, beliau turun ambil sendiri. Kenapa? Karena nggak mau minta kepada selain Allah. Ini contoh, karena ini nggak terlarang ya, ini bukan haram, tapi itu semuanya adalah dalam rangka menyempurnakan tauhid. Sama seperti yang orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Syaratnya itu nggak minta diruqyah, nggak berobat dengan kai, nggak tatoyur, dan hanya bertawakal kepada Allah. Ini 4 syarat. Kata ulama, ini semuanya nggak haram. Bukan semuanya haram. Ada yang haram, ada yang nggak haram. Kalau tawakal memang haram kepada selain Allah. Kemudian tatoyur juga haram. Tapi yang namanya minta diruqyah atau berobat dengan kai tidak haram kata ulama. Itu hanya makruh. Ya, jadi kalau orang minta diruqyah tidak dosa. Cuma nanti efeknya tidak bisa masuk surga langsung. Dia mampir neraka dulu gitu. Dan mampir nerakanya bukan karena minta diruqyah, tapi karena dosa-dosa yang lain. Karena pasti kita punya dosa gitu. Jadi itu bahayanya. Makanya ya memang perkaranya bukan haram, tapi kesempurnaan tauhid ya, kesempurnaan tauhid. Sama seperti minta tolong sama tetangga, sama kawan, sama orang, ya enggak masalah, enggak dosa. Cuma tauhid tidak menjadi sempurna gitu loh. Itu namanya penyempurna tauhid yang sifatnya mustahab. Kalau enggak terpenuhi enggak masalah, enggak dosa. Tapi tauhidnya menjadi tidak sempurna. Kemudian wa idasta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong maka minta tolonglah kepada Allah. Nah, ini syahid yang berkaitan dengan bab kita. Ya, intinya dari 2 dalil ini kita bisa menyimpulkan bahwa minta tolong kepada selain Allah dalam perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah, hukumnya apa? Syirik akbar. Haram dan syirik akbar. Kemudian pertanyaan yang ke-22. Hal nasta'inu bil ahya. Bolehkah kita minta tolong kepada orang hidup atau makhluk hidup, enggak cuma orang? Kadang kita minta tolong kepada kerbau ya, untuk membajak sawah. Minta tolong kuda untuk mengantarkan diri kita atau barang kita dan lain-lain. Naam. Fima yakdiruna alaihi. Jawabannya iya. Dalam perkara yang memang mereka mampu melakukannya. Itu tadi syaratnya mampu. Kok enggak disebutkan 4 syarat yang lain? Ya ini secara global saja ya.
Mampu itu yang paling penting, karena pertama syaratnya apa tadi? Yang saya sebutkan tadi, pertama apa syaratnya? Hidup dulu. Kalau mampu pasti hidup nggak? Ya hidup lah. Tuh, kemudian hadir. Ya kalau nggak hadir ya nggak mampu namanya. Jadi gitu. Kalau disebutkan mampu, otomatis dua syarat berikutnya udah masuk. Hidup dan hadir sudah ada. Mampu. Nah kemudian syarat jangan bersandar hati kepadanya atau tidak menganggap dia sebagai yang melakukan, ya, hanya menganggap dia sebagai sebab. Ini adalah sebagai syarat tambahannya. Jadi bukan berarti ketika disebutkan cuma satu berarti itu diabaikan, tidak ya. Sama seperti syarat la ilaha illallah, Nabi kadang menyebutkan cuma satu. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah yakin dengannya masuk surga. Oh berarti cukup dengan yakin? Enggak cukup. Lihat dalil yang lain. Ada dalil yang mengatakan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian man ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala jannah, dia harus tahu. Kalau nggak tahu nggak masuk surga. Tapi kalau yakin udah pasti tahu ya. Ada syarat lain lagi. Misalnya apa? Sidqan min qalbihi, jujur dari hatinya. Berarti kalau dia yakin tapi nggak jujur dengan hatinya, nggak sama antara ucapan dengan hati, nggak memenuhi syarat. Jadi yang namanya syarat itu harus semuanya dipenuhi. Dalilnya Allah Ta'ala berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan kerjasamalah kalian untuk kebaikan dan takwa. Nah kerjasama ini namanya saling isti'anah, saling minta tolong dan saling menolong sama. Kalau ada yang menolong kemungkinan ada yang minta tolong, ya karena nggak setiap orang tahu ini orang harus ditolong. Nah dia nggak minta tolong ya nggak tahu dia butuh pertolongan atau enggak gitu kan. Pasti ada yang minta tolong, kemudian ada yang menolong. Nah itu perintah Allah, saling tolong menolonglah kalian. Ini menunjukkan bahwa tolong menolong itu hukumnya apa? Bisa wajib, bisa sunnah, ya, tidak mesti. Minimal hukumnya disyariatkan. Hukumnya ibadah, itu yang lebih global dulu. Hukum tolong menolong adalah ibadah. Nah ibadah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Hukumnya adalah ibadah. Kenapa kok kita tahu kalau itu ibadah? Ya karena diridhai oleh Allah. Loh, tahu dari mana itu diridhai? Karena Allah merintahkan. Setiap yang Allah perintahkan pasti Allah ridhai, dan setiap yang Allah ridhai pasti ibadah. Begitu. Kemudian bersyarat lagi, kalian tolong menolong, ini perintahkan oleh Allah, tapi syaratnya apa? Alal birri wa taqwa. Kalau tidak alal birri wa taqwa, belum tentu boleh. Buktinya Allah lanjutkan, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Itu dilarang. Yang selebihnya mungkin netral ya, tapi nggak ada hukum netral murni. Pasti akan mengarah kepada disyariatkan atau dilarang. Kemungkinan semua perkara itu begitu, nggak ada yang netral murni, itu nggak ada. Mungkin ada suatu hukum asalnya mubah, misalnya makan nasi, apa hukumnya? Iya mubah, netral gitu maksudnya. Mubah itu netral, nggak dilarang, nggak diperintah, tapi bisa menjadi sesuatu yang diperintahkan tergantung tujuan. Itu yang saya katakan nggak ada netral murni gitu. Pasti ada dampaknya. Kamu makan untuk apa? Untuk ibadah, berarti menjadi ibadah. Kamu makan untuk apa? Untuk bermaksiat, berarti jadi maksiat gitu. Padahal asalnya apa tadi? Netral, tapi tidak murni, akan mengarah kepada tujuannya. Maka ta'awun itu yang diperintahkan dengan syarat bir wa taqwa. Apa itu bir dan apa itu taqwa? Bir itu bukan minuman ya, bukan ya. Itu kurang ajar, orang minuman memabukkan dinamai bir, padahal bir artinya kebaikan. Bir dengan takwa apa bedanya dan apa hubungannya? Ada yang tahu atau ada yang nggak tahu? Ada yang nggak tahu nggak? Tahu semua berarti ya. Apa dong? Apa bir dengan takwa bedanya dan apa hubungannya? Apa maknanya, apa bedanya, apa hubungannya, itu beda pertanyaan. Kalau maknanya dulu, apa itu bir? Kebaikan. Takwa?
Takwa beriman. Ada alladzina amanu. Hah? Takwa patuh. mengerjakan yang perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Iya. Allah. Ya, kalau bir Kebaikan yang bersifat Iya. halal. Kebaikan yang diridhoi oleh Allah. jadi ya sudah upaya yang bagus, mudah-mudahan dihargai oleh Allah. Kemudian yang lebih maksimal lagi, bir dengan takwa kita harus tahu hubungannya dulu. Ulama mengatakan dua kata ini mereka berhubungan. Hubungannya gimana? Baik-baik saja. Enggak. Hubungannya idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau berkumpul mereka bercerai. Tapi kalau bercerai mereka berkumpul lagi. Maksudnya gimana? Sudah sering saya menyampaikan itu sebenarnya, tapi ya ada yang paham, ada yang enggak. Apa? Kenapa? Kalau dia udah berbuat baik, udah jelas dia berfatwa. Terus? Kalau dia Dia berfatwa, tambah berbuat baik. enggak, belum. Ada perceraian Bu. Ada perceraian di situ. Ada perpisahan ya, ada perpisahan. Sama seperti fakir dan miskin, sama hubungannya kayak gitu juga. Kalau bertemu bercerai, kalau bercerai bertemu. Gini maksudnya ya. Contoh. Kata fakir sama miskin, biar nanti bisa nyambung ke situ ya. Fakir sama miskin itu kalau bertemu itu artinya dipaparkan dalam satu konteks kalimat. Apa misalnya dalam ayat itu innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakini, bukan masa lalu ya. Masakin, orang-orang miskin maksudnya. Jadi sedekah itu untuk fuqara kemudian masakin. Di sini disebutkan beruntun satu konteks. Maka ini namanya bertemu. Ketika bertemu maka keduanya berpisah. Maksudnya berpisah, maknanya beda. Itu maksudnya bertemu kemudian berpisah. Nah, makna berpisah kemudian bertemu gimana? Kalau disebutkan fakir saja atau fuqara, miskin masuk di dalamnya. Kalau disebutkan miskin saja tanpa ngotak-atik kata fuqara masuk ke dalamnya. Itu maksudnya ketika berpisah atau sendiri-sendiri maknanya bertemu, digabung dua makna itu. Nah, begitu juga dengan bir dan takwa. Siapa bisa menjelaskan bir dan takwa dengan seperti itu tadi? Ini belum maknanya ya, ini baru hubungannya. Nanti maknanya lain. Apa? Gimana hubungannya? Gimana? Kayak tadi caranya. Kalau kebaikan bagian dari takwa. Nah, ada beda lagi nih. Enggak sesuai dengan yang tadi. Coba yang sesuai tadi. Bercerai itu nggak tahu. Sama-sama menuju kebaikan kan. Kita untuk bisa memahami perceraian nggak harus praktek ya, nggak harus. Jangan. Gimana, siapa yang bisa? Ini mudah sebenarnya, cuma agak rumit bagi yang belum paham. Mungkin belum paham ya. Bahkan ada lagi, ya banyak sebenarnya contohnya. Contoh lagi yang lebih konkret lagi ya. Islam dengan iman. Itu juga masuk. Iman itu kalau bertemu dengan Islam maka berpisah maknanya. Tapi ketika sendiri-sendiri berarti berpisah. Saat berpisah, saat sendiri kan saat berpisah nih. Maka maknanya bergabung, maknanya bertemu. Dua-duanya masuk. Kalau ditanya apa agamamu? Islam. Oh berarti kamu bukan iman ya? Ya iman masuk otomatis. Disebut kata Islam sendiri maka apa? Iman masuk ke dalamnya. Disebut orang-orang yang beriman masuk surga. Oh kasihan ya orang Islam gak masuk surga. Ya Islam masuk juga. Kata iman mencakup apa? Islam. Tapi kalau digandengkan orang yang beriman, orang yang berislam, maka begini misalnya. Maka makna iman dengan Islam beda. Seperti hadis Jibril. Rasul bertanya, apa itu Islam? Apa itu? Ya Islam dulu. Apa itu iman? Ditanya dalam konteks yang satu rangkaian, maka Islam sendiri, iman sendiri, maknanya sendiri-sendiri. Paham sudah sampai di situ? Pusing ya?
Ini belum menjelaskan maknanya ya, ini baru menjelaskan kaidahnya. Masa cuma perwakilan gitu. Kalau kebaikan Ustaz, kebaikan itu lebih umum. Lebih ke umum. Contoh, Saya nggak ngomong umum dan khusus loh. jadi Ya, pokoknya nggak mau penjelasan yang selain dari saya. Oh, Berarti kalau bertakwa sudah tentu bir. tuh kan, ini sama umum khusus juga. Ini keluar dari konteks semua. Enggak, saya nggak terima itu, nggak bisa, nggak boleh. Itu 2, 2, 3 tambahan tadi belum masuk ya, belum paham. Kebaikan membawa kita Itu apalagi kemana itu arahnya? Nggak tahu. Kalau takwa kan udah jelas dia meninggalkan larangan Allah dan mengerjakan. Siapa yang menjelaskan? Saya nggak menjelaskan loh dari tadi. Saya belum memberikan pengertian. Saya cuma hubungannya saja dulu, hubungannya dulu. Kita belum mendefinisikan belum. Contoh tadi, fakir sama miskin. Ya cuma begitu hubungannya. Saya belum menjelaskan apa itu fakir, apa itu miskin. Saya nggak jelaskan. Apa itu Islam, apa itu iman. Saya belum jelaskan. Itu maunya begitu. Ihsan, bir sama takwa dihubungkan. sama-sama dicintai Allah ya. Enggak. Mungkin kacau. Siapa nambahin ke situ loh? Enggak ada orang ngomong ke situ. Sama-sama kebaikan yang syariatkan. Siapa yang ngomong sama-sama? Saya nggak ngomong sama-sama. Bisa aja terkadang. Tapi bingung Ustaz, tujuan arahnya kemana gitu. Ya itu makanya belum sampai ke sana, belum ke definisi belum. Kita cuma menjelaskan kata apa? Kalau bertemu berpisah, kalau berpisah bertemu. Itu kata itu saja dipahami dulu. Ya itu yang kami nggak ngerti bertemu dan berpisah itu. Nah, itu udah dicontohkan 2 ya. Mau 3 lagi? Maksudnya tujuan arah pencerahan. Oh, kalau baik misalnya seperti orang kafir itu dia baik, tapi dia tidak Takwa. jauh lagi ya Ustaz. Nah, Masih jauh. terlalu jauh, makanya ini terlalu jauh. Udah capek. Itu terlalu jauh itu. Nah, ini juga ya saya kasih tahu ya. Yang di Zoom ada ini. Jawab lagi dia orang. Albir kalau disebutkan sendiri maka dia mencakup ketakwaan. Demikian juga kalau ketakwaan disebut sendiri maka dia mencakup albir. Albir artinya amalan kebaikan atau kebajikan, dan ketakwaan artinya amalan menjauhkan diri dari maksiat, menjauhkan diri dari dosa-dosa. Ini Tuhan. Itu baru menjawab satu poin karena dua kata ya. Baru satu ya. Kebaikan itu antara manusia. Saya nggak ngomong apa-apa tentang itu dah. Ini saya kasih tahu ya. Di antara kesalahan orang belajar juga, ketika guru menjelaskan A, pikiran orang yang belajar udah B, C, D kemana-mana, itu salah. Coba ikuti alur orang yang menjelaskan itu kemana gitu. Ikuti dulu itu, jangan mikir yang lain gitu. Ketika udah pikirnya nakal kemana-mana, sulit untuk bisa memahami apa yang disampaikan. Dan itu sering. Itu diantara faktor orang yang apa maksudnya kalau dibilang gagal agak ekstrim ya. Kurang bisa berhasil gitu. Kurang maksimal keberhasilannya. Jadi kayak gitu Pak. Jawabannya setengah saya. Hah? Kenapa? Jawabannya apa? Jawabannya tadi udah setengah, tapi dia baru setengah. Yang setengahnya dia langsung mendefinisikan. Padahal saya nggak menuntut definisi. Jadi udah hampir betul tadi yang di situ ya. Jadi kata bir ketika sendirian maka mencakup takwa. Tuh, ketika sendirian maka bersama. Sebaliknya juga kata takwa ketika sendirian maka mencakup bir masuk ke dalamnya. Itu maksudnya. Itu baru satu. Satu lagi ketika bertemu dia berpisah, kan belum ya. Nah, ketika bertemu maksudnya gimana? Ketika kata bir dengan takwa dipertemukan dalam satu konteks, maka maknanya sendiri-sendiri. Yaitu udah dijelaskan tadi, bir itu berbuat kebaikan, melaksanakan perintah, dan takwa itu menjauhi larangan. Itu maknanya. Gak jelas ya? Ribut ya? Sebenarnya udah bagus tadi, cuma
belum menjelaskan yang kedua. Dia langsung mendefinisikan. Jadi ketika digabungkan itulah definisi keluar. Jadi ketika dipertemukan bir dengan takwa, maknanya kan berpisah. Maknanya sendiri-sendiri gitu, beda gitu maksudnya. Terus orang kan bertanya, terus apa bedanya? Nah gitu. Baru dijelaskan. Bir itu adalah melaksanakan kebaikan atau perintah, sementara takwa adalah meninggalkan larangan. Itu saja. Itu ketika bergabung. Tapi ketika berpisah, takwa saja maka mencakup melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Ketika bir saja, maka bir itu artinya melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, sama gitu. Makanya bisa dikatakan hubungannya apa nih bir dengan takwa? Bisa dibilang sinonim, bisa juga dibilang bukan antonim, bedanim, bukan anonim, gak punya nama. Pokoknya kata yang berlainan. Kalau bahasa Arab itu tabayun namanya, berbeda makna gitu. Jadi bisa disebut satu makna, bisa juga beda makna. Nah, kalau disimpulkan lagi lebih jauh, hubungannya sebenarnya umum khusus min wajhin gitu. Kalau lebih jauh lagi itu hubungannya apa? Umum khusus min wajhin. Umum khusus tapi dari satu sisi. Maksudnya apa? Dari satu sisi takwa lebih umum daripada bir, tapi dari sisi yang lain bir lebih umum daripada takwa. Adalah panjang, nggak usah. Ya udah selesai tadi, udah paham kan? Udah tadi kan? Kok geleng lagi? Tadi udah kan tadi. Ya udahlah, nggak nyambung udah. Daripada pusing. Itu sebenarnya kayak gitu itu banyak ya dalam ilmu agama kita tuh, banyak hal-hal begitu. Jangan sampai pulang bikin yang bawa masalah ya. Nanti debat sama suami. Nanti pekan depan baru evaluasi. Akan terbukti kalau paham, pekan depan masih bisa jawab. Paham dan hafal. Ingat, artinya diingat. Kalau cuma ingat sekarang, besok lupa, bukan ilmu ya. Ilmu itu bisa dibawa kemana-mana. Jangan cuma di sini ilmu, pas pulang udah hilang. Bukan ilmu itu, dibawa pulang ya. Sampai mana tadi ya? Al-Maidah ayat ya, Maidah ayat 2. Maidah ayat 2, oh ya, bir wa taqwa ya. Jadi jelas nggak jelas pokoknya sudah anggap saya anggap jelas ya. Nggak bisa gitu. Gimana? Capek saya jelasin. Udahlah. Terus udah, selama ini ketika saya belum jelaskan kayak tadi, apa yang dipahami kata ini? Tolong menolonglah dalam bir dan takwa. Gimana aplikasinya? Gimana yang dipahami? Jadi bir itu apa? Yang melakukan Kebaikan. Terus? Kebaikan kepada sesama makhluk. Kalau yang takwa dia lebih ke Allah, lebih ke ibadah Allah, kepada Allah gitu Ustaz. Jadi bir dengan takwa bedanya begitu ya. Bir ke manusia, takwa ke Allah. Nah, gitu. Ini dari mana ya? Saya gitu Ustaz. Hah? Dari mana? Ya kan kebaikan Ustaz. Ya ntar dulu, jangan kan ini nggak bisa pakai logika semata. Ini nggak bisa pakai logika doang. Ini harus ada sumbernya. Ada nggak sumbernya? Kan kebaikan ya, itu kata kebaikan. Masalahnya kita membahas bir sama kebaikan belum tentu sama. Kata terjemahan itu nggak mewakili sebenarnya ya. Ini juga harus perlu hati-hati. Belajar agama nggak cukup dengan terjemahan. Karena sangat berbeda antara istilah Arab dengan istilah Indonesia. Sering itu banyak sekali perbedaan. Seperti orang Indonesia mengartikan kata ikhlas dengan kata rela, itu jauh berbeda. Fatal itu akibatnya. Tauhid bahkan banyak orang nggak ngerti. Syirik banyak nggak ngerti. Ya, itu karena memang mereka belajarnya pakai terjemahan. Itu bahaya. Harus kembali ke istilah aslinya gitu, biar tidak salah paham.
Jadi bir beda, bukan begitu. Bir ke manusia, takwa ke Allah ini nggak tahu ini ulama dari mana ini. Ulama muncul di kota ini. Ulama muncul di ruangan ini gitu. Ada lagi yang tadi juga begitu ya. Terus gimana nih Ustaz? Terus gimana? Ya, jelasin dulu lah Ustaz. Kan sudah tadi udah dijelaskan. Serius. Tadi saya udah jelaskan perbedaan bir. Ini kan di sini digabung dalam satu ayat. Berarti dia maknanya bercerai, berpisah. Udah saya pisahkan tadi. Siapa yang bisa nangkap tadi? Apa bir, apa takwa? Kalau bir itu melakukan perintah. Nah, kalau takwa meninggalkan larangan dan meninggalkan larangan. Udah. Kalau dia Udah gitu. Ya, kalau dia berpisah. Ya ini kan bersatu ya, pokoknya bersatu. Perbedaannya begitu ya. Bedanya begitu. Setuju yang lain? Paham yang lain? Iya begitu. Iya begitu, betul. Jadi takwa itu khusus meninggalkan larangan. Itu diambil dari asal usul katanya. Takwa itu apa sih? Ittikhadul wiqayah, mengambil perlindungan. Perlindungan dari sesuatu yang berbahaya. Sesuatu yang berbahaya itu biasanya sesuatu yang dilarang atau sesuatu yang diperintahkan? Yang dilarang gitu kan. Jadi yang dilarang kita menghindar, itulah takwa. Jadi menghindari larangan Allah, itulah takwa. Jadi kita mengambil benteng dari murka Allah. Ketika Allah melarang sesuatu kita tinggalkan, itulah takwa. Kalau digandingkan dengan bir. Tapi kalau nggak digandingkan dengan bir, takwa mencakup melaksanakan perintah juga gitu. Udah jelas? Cuma gitu aja jadi lama ya. Sampai asar. Dalil yang kedua. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah itu dalam naungan pertolongan terhadap hambanya. Jadi Allah itu menolong hambanya. Syaratnya apa? Selama hamba menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Gimana cara berdalil dengan hadis ini untuk menunjukkan bahwa nasta'inu bil ahya itu hukumnya boleh. Gimana cara berdalil dengan hadis ini untuk menunjukkan bahwa minta tolong kepada orang hidup atau makhluk hidup itu hukumnya boleh. Gimana cara berdalilnya? Sebenarnya udah jelas, cuma kita butuh mengolah kata saja gitu. Gimana cara menjelaskannya? Udah di bel dah, disuruh pulang. Allah akan menolong seorang hamba apabila hamba tersebut menolong saudaranya. Iya. Itu teks hadis itu tadi. Belum menjawab. Itu teksnya tadi. Beda. Iya beda dikit. Dihubungkan dengan masalahnya. Jadi maksudnya membantu harus ada kata kalau begini maka begini atau berarti begini gitu. Ada kata berarti, itu namanya logika ya. Pokoknya ingat, kalau ada kata berarti itu berarti pakai logika. Kalau enggak pakai kata berarti belum pakai logika. Apa yang kita perbuat itu akan balik ke kita. Terus kenapa? Ya, itu maksudnya. Setiap sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Jika kita mau ditolong sama Allah, kita harus menolong orang lain dulu. Enggak pun enggak lain. Ya harus tolong menolong. Ya. Di sini kan konteksnya dikatakan Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Ya. Jika dikaitkan dengan pertanyaan ini, di situ kan dibilang berarti artinya seorang hamba itu diperbolehkan untuk menolong saudaranya gitu, Ustaz. Karena? Ya karena tadi konteks itu. karena Allah akan menolong seorang hamba yang menolong saudaranya. Jadi
Dengan begitu dari Berarti, sini bisa nah, diambil- harus kata ada berarti gitu. Iya, berarti seorang hamba itu boleh menolong saudaranya gitu. Diperbolehkan Ya, kita nggak boleh. memohon pertolongan kepada saudara. Terus menolong. Kan dia Tapi tentu dengan memenuhi syarat yang 4 tadi, Ustaz. Iya itu lain-lain ya. Boleh meminta tolong kepada orang kepada makhluk dengan syarat yang 4 tadi. Ustaz, salah satu sebab Allah menolong kita yaitu kita menolong saudara kita. Enggak, itu jauh kali dah. Iya, itu udah hampir betul tadi. Ya. Yang pakai baju merah udah betul. Kasih hadiah. Jadi ya gitu kan hadisnya bilang Allah menolong hambanya ketika hamba menolong saudaranya. Itu artinya boleh menolong saudaranya gitu, sudah selesai. Berarti sekarang kali juga Berarti nggak paham kalau nggak tahu jawaban barusan. Itu artinya jangan kemana-mana loh. Kita mau istinbat. Kata siapa minta tolong kepada selain Allah boleh, kepada makhluk itu boleh, kepada makhluk hidup itu boleh. Ya ini dalilnya. Dalilnya Allah menolong hamba yang menolong saudaranya. Terus ya karena Allah menolong hambanya berarti Allah membolehkan. Berarti Allah nggak melarang itu. Allah membolehkan hamba menolong saudaranya, bahkan Allah akan menolong dia. Berarti Allah ridho dengan itu. Ketika Allah ridho berarti itu boleh hukumnya gitu. Itu ada kata berarti, harus ada kata berarti ya. Kalau belum sampai kata berarti itu belum menyimpulkan. Udahlah sampai situ dulu. Makanya sering-sering asah otak ya biar otaknya tidak tumpul ya. Mama ini malas berpikir, pakainya perasaan terus. Ada pertanyaan, silakan. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya nggak perlu salam ya, udah di sini. Kan dia dapat doa juga dari Ustaz kan kalau Ustaz balas salamnya. Hah? Kan dia dapat doa juga dari Ustaz. Ya udahlah. Saling mendoakan. Ustaz, Ya. kan gimana ini yang perlu sholatnya Ustaz? Pas bangun itu nggak bilang gitu Ustaz. Bangun apa? Pas bangun subuh, Hah? ngeblend. Terus? Kan sholat tahajud itu kan Ustaz. Ya. Dikira bangunnya itu kan Ustaz Sore. Oh. Empat subuh. Subuh. Terus? Ternyata udah sholat tadi kok merasa kok nggak ajan. Pas melihat HP ternyata Udah, itu Mak. bangunnya itu ternyata jam 5 kan Ustaz. Ya. Ternyata buka jendela matahari udah bersinar. Mikirnya bangunnya itu kan Jam 4 ya. 4. Alarm udah bunyi jam 4. Ternyata sampai jam 5 nggak dimatiin. Nah itu makanya itu Ustaz kan. Ya terus gimana? Pertanyaannya? Kan kalau jam 4 jam 11 kan kita masih bisa tahajud kan Ustaz. Kan Ya. kita ajan jam 4 41 gitu. Ya, ya. Jadi tahajud lagi kita 2, sambung 2. Kok mikir kok nggak azan ya? Cewek azan ternyata udah jam 5.40. Iya. Berarti tadi bangunnya jam 5 sekian Iya. bukan 4. Ya pertanyaannya. Jadi gimana tahajudnya itu? Ya tadinya nggak sah. Enggak, tadi nggak dosa loh Ustaz. Nggak tahu, nggak sengaja. Suatu yang nggak tahu itu nggak dosa ya. Kalau udah tahu sengaja begitu nggak cuma dosa, bisa termasuk mengolok-olok agama. Enggak Ustaz, nggak sadar. Iya makanya nggak masalah. Ih, Ngeblend, jam 5. ya. Mau nanya soal rukiah itu sebenarnya kita boleh nggak sih minta dirukiahkan sama orang gitu Ustaz? Karena udah bilang tadi saya. Nah, dia kan tadi kan katanya itu syarat masuk surga itu kan kalau Bukan syarat masuk surga. Nah, harus teliti kata-kata itu ya. Salah paham orang nangkapnya nanti bahaya. Syarat masuk surga tanpa hisab, ya. Terus? cuman kalau misalnya kita apa namanya kebanyakan kan udah rukiah sendiri aja gitu. Apa namanya kita kayak ada
yang kurang gitu Ustaz. Jadi kita minta diruqyahkan semua. Itu boleh nggak sih sebenarnya? Kan udah saya bilang tadi boleh. Masih kurang jelas jawaban itu ya. Jadi bukan kurang jelas, kurang yakin. Iya. Saya harus ngulang berapa kali biar jadi boleh. Topik Boleh, penekan. itu boleh. Nggak haram. Minta diruqyah itu nggak haram. Bahkan ada seorang ustadz di suatu kota pulang dari kajian dikuntit jin gitu, ngerasa dikuntit jin. Sampai di rumah masih buat nggak bisa dia lepaskan, dia berzikir dan sebagainya nggak. Akhirnya dia bilang ke santri, tolong ruqyah saya gitu. Itu ustadz tidak masalah, nggak haram. Jadi tidak haram. Nanti gimana nggak bisa masuk surga tanpa hisab? Yang masuk surga tanpa hisab itu cuma segelintir orang. Saya bukan membuat kita putus asa, tapi memang sangat tipis sekali peluang untuk kita gitu. 70.000 itu udah diborong sahabat gitu. Nabi minta tambahan, dikalikan 70.000 lagi, 70.000 lagi kan. Ya paling 4 juta sekian, hampir 5 jutaan orang. 5 juta juga udah habis di zaman dulu gitu. Ulama sekarang aja udah banyak kali gitu. Itu kenapa Ustadz kalau kita udah ruqyah jinnya nggak Itu ya itu. Udah ruqyah jinnya nggak pergi. jangan Ya kan itu yang namanya perang, itu kan bisa menang bisa kalah. Mungkin senjata kita kurang kuat. Mungkin lawannya tidak imbang, kita sendiri jinnya banyak, makanya Ustadz minta bantuan santri-santri gitu biar lebih banyak kuat. Kalau ruqyah gitu misalnya kita dengar ayat-ayat ruqyah kita menyimak terus tapi kita nggak tahu gitu itu salah satunya Ustaz ya. Salah satunya apa? Ada jin di kita gitu. Nggak tahu apa? Kuping tuh gatel kayaknya pas mendengar ayat-ayat. Oh, Ya itu. jadi setiap dengar ayat itu gatel gitu. Enggak Ustaz, pas dengar itu jadi kan kemarin suami anak habis bekam, udah gitu. Habis di rumah- bekam? Habis bekam, habis itu dia di rumah pasang surat-surat ruqyah. Iya, terus disuruh sama tukang bekam enggak? Enggak sih? Nah, terus Kami sering aja kalau misalnya lagi sakit atau kita sering suka dengerin. Terus pas di kamar tuh pun agak kenceng jadi anak ngedengerin kok kuping gatel gitu tapi pas dimatiin langsung hilang Ustaz. apa anak ada jinnya Ustaz? Mungkin di kuping jinnya. Itu salah satu ya Ustaz ya? Hah? Salah satu indikasi nggak? Ya mungkin saya nggak tahu persis hal-hal begitu. Saya kurang mendalami ilmu perjinan ya. Nggak tahu. Tapi pas dimatiin gitu udah Bisa jadi. Jadi gini, setan memang nggak ingin orang itu interaksi dengan Quran, nggak ingin orang itu ngaji. Hal-hal yang begitu sering diganggu. Pas nggak ada lagi nggak diganggu lagi gitu. Ya saya curiga itu setan itu. jadi harus sering-sering didengar ya Ustaz ya? Iya. Udahlah. Iya. Dia baca sendiri. Baca sendiri lebih bagus daripada ruqyah dengerin aja gitu. Udah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.